아, 야, 앉지 마. 아, 꽉 잡으라면서요. 그럼 어디 잡아요? 아이, 몰라, 딴 데 잡아봐. 야, 그럼 내가 운전을 어떻게 할... Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode sebelumnya, Choi Tae-hyun yang kaget karena mengira dirinya telah melihat hantu dan ternyata itu adalah Jung Set-byul yang berada di rumahnya. Lalu di episode 8, ibu Choi Tae-hyun yang mendengar keributan di luar segera keluar dan memberitahu Choi Tae-hyun bahwa Jung Set-byul akan tidur di rumahnya. Choi Tae-hyun tidak bisa menghentikan keputusan ibunya karena itu adalah rumah ibunya. 엄마. 뭐야? Saat makan bersama Sung Joon, Yeonju menceritakan bahwa ia melihat Choi Tae-hyun duduk sendirian dan seharusnya ia pergi bersamanya. Yeonju mulai merasa bersalah kepada Choi Tae-hyun. 후회하는 거야? Choi Tae-hyun datang ke Toserba untuk menggantikan ayahnya. Ia juga tidak sempat memberitahu ayahnya kalau Jung Set-byul berada di rumah. Saat sampai di rumah, ayahnya dikagetkan dengan kehadiran Jung Set-byul, yang akhirnya ia pingsan dan dibiarkan tidur di lantai semalaman. 저 돈 없어요, 나. 조용히 자고 좋다. 얼른 물 먹고 올라가 그래. 응. 지금 뜨거웠군. Jung Set-byul berusaha menghubungi adiknya, tapi adiknya tidak merespon pesannya. Choi Tae-hyun berusaha mencari tiket musikal lagi agar bisa pergi bersama Yeonju. Ia langsung menghubungi Yeonju dan memberitahunya. 내가 아주 날려주겠어. 오늘 저녁 어때? 시간 괜찮지? Sementara itu, saat Jung Set-byul akan pergi dari rumah Choi Tae-hyun, ibu Choi Tae-hyun menghentikannya dan mengajaknya sarapan. 올 때는 마음대로 와도 갈 때는 마음대로 못 가. 어머님. 시끄럽다만. 가자. 밥 먹자. Jung Set-byul menelpon Gembi dan berusaha mencari keberadaan Jung Eun-byul melalui Oh Hyun-ji. Tapi Oh Hyun-ji menepati janjinya kepada Jung Eun-byul dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kakaknya. Jung Eun-byul diperkenalkan dengan anggota trainee lainnya dan mendapat sambutan yang cukup baik. 말씀드렸죠. 안 그래요? 그리고 저도 1차 오픈입니다. Ibu Choi Tae-hyun mengajak suaminya untuk membersihkan kamar yang ditempati oleh Jung Set-byul. Tapi kemudian ia mendapat telepon dan harus segera pergi yang akhirnya ia menyuruh suaminya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 돈 벌고 올게. 자, 청소 단디 해놔라. Saat menemui calon pelanggan asuransi, ibu Choi Tae-hyun ternyata dikecewakan karena ia tidak jadi mendaftar dan membuatnya menjadi marah karena sudah menghabiskan uang yang cukup banyak untuk mentraktir makan daging. 내년에, 아이고, 연락할게, 검여사. 걱정하지 마. Ayah Choi Tae-hyun ketiduran saat bersih-bersih dan ia bermimpi yang akhirnya ia menyebut nama Jangmi. Hal itu didengar oleh istrinya dan menjadi marah. 그래. 정리하고 가거라. 청소를 하라. Jung Set-byul berusaha mendatangi agen properti tapi ia malah disiram air oleh seseorang karena mengira ia adalah rekan penipu itu. 할아버지! 또 뭘 때려부시려고 그래? 그 만보기 때문에 나만 죽어나? Choi Tae-hyun pulang ke rumah untuk mandi. Tapi saat akan masuk kamar mandi, ia kaget melihat Jung Set-byul yang keluar dari sana dan ia juga terlanjur membuka celananya. Choi Tae-hyun berteriak dan menyuruh Jung Set-byul untuk kembali ke rumahnya sendiri. 너 팔은 왜 그래? 됐거든요? Choi Tae-hyun dan Yeonju nonton bersama. Lalu Choi Tae-hyun mengajaknya untuk foto bersama direktur. Yeonju berusaha menutupi mukanya karena direktur itu mengenal dirinya. Setelah acara selesai, Yeonju pulang duluan dengan alasan kepalanya sedang sakit. 좀 아쉽다. 뭐가 아쉬워? 공연도 봤는데. 갈게. 아니, Yeonju mulai memikirkan hubungannya dengan Choi Tae-hyun dan menjadi ragu. 그렇게 노력했는데도
이렇게 힘이 들면 이상한 거지. Saat Choi Dae-hyun akan ke tos serba, ia melihat agen properti Manbok datang dan masuk ke gedung. Saat sampai di tos serba, kakaknya memberitahu tentang kasus penipuan tersebut dan ia bergegas untuk menemui agen properti tersebut. Kemudian Jung Set-byul juga datang ke tos serba dan mengetahui bahwa Choi Dae-hyun sedang mengejar agen properti itu. Ia langsung bergegas menyusulnya. 그것도 모르고 나가라고 구박을 했으니. 어디로요? 몰라, 뭐 저쪽으로 막 뛰어가던데. Choi Dae-hyun bertemu dengan Jung Set-byul dan mereka naik motor bersama. Usahanya tidak berhasil karena agen properti itu berhasil kabur. Mereka pulang dengan rasa kecewa. 집에까지 데려다 줄까? 아니요, 괜찮아요. 고마우세요. Choi Dae-hyun yang kasihan melihat Jung Set-byul pergi menemui teman-teman ayahnya dan meminta bantuan mereka. 만복이 아저씨 만났는데 아슬아슬하게 놓쳤어요. 뭐시오? 만보기를? Saat Yeonju sampai di depan rumahnya, ia pergi lagi menuju bar dan bertemu dengan Songjun. Di sana ia digoyahkan oleh Songjun dan akhirnya Yeonju berciuman dengan Songjun. Saat kelas sedang berlangsung, Gembi membaca webtoon favoritnya dan tidak sabar dengan episode selanjutnya. Ia mengirim hadiah yang cukup besar kepada penulis sebagai bentuk dukungannya. Ia juga meminta nomor teleponnya. 하지 않고 위다 뭐예요? 정치사죠. 정치사 다음에 뭐올수 있어요? 영상 같은 거 오죠. 지금 기분 맞아요. Handelsik kaget karena mendapat hadiah yang cukup besar dan akhirnya ia memberikan nomor teleponnya. Bye. Jung Set-byul menemui Kang Ji-wook. Ia meminta Kang Ji-wook mencari keberadaan Jung Eun-byul karena khawatir adiknya ditipu oleh sebuah agensi. Jung Set-byul tidak bisa menahan air matanya di hadapan Kang Ji-wook dan akhirnya menangis di hadapannya. Jung Eun-byul mendapat perlakuan kurang enak di asramanya karena ia harus menyelesaikan pekerjaan rumah sendirian. Ia mencoba sabar dan bertahan. 네, 다녀오세요. Jung Set-byul mendapat telepon dari rekan kerjanya dan diminta untuk mengambil hadiah di kantor pusat. Choi Dae-hyun berusaha menjalankan misi dengan para bapak-bapak kompleks. Saat Choi Dae-hyun menjalankan misi, ia melihat Jung Set-byul dan segera memanggilnya. Di tengah-tengah misinya, mereka dikejutkan dengan sepasang kekasih yang sedang berciuman di gang. Lalu mereka segera pergi dari sana. Choi Dae-hyun pulang bersama Jung Set-byul naik motornya. Saat menjaga tos serba, Choi Dae-hyun berusaha mencari cara agar bisa menangkap penipu tersebut. Keesokan harinya, Yeonju masuk lift dan tak lama kemudian Jung Set-byul juga masuk lift yang membuat suasana hati Yeonju tidak baik. Jung Set-byul menerima hadiahnya dan saat itu juga Songjun memberitahu Jung Set-byul bahwa Yeonju pergi nonton acara musikal pertamanya bersamanya. Hal itu membuat Jung Set-byul memutuskan untuk tidak menyerah terhadap Choi Dae-hyun. Jung Set-byul mengatakan secara terang-terangan kepada Yeonju dan hal itu disaksikan oleh Songjun. Songjun tidak terima dengan hal itu dan menyuruh karyawannya untuk memecat Jung Set-byul. 가치 있는 사람인지 정도는 아는 사람한테 쫓겨나야 안 억울하죠. 정세별 씨, 점장님한테 상처 주면 못 참을 것 같아요. Handelsik datang untuk menggantikan Choi Dae-hyun menjaga tos serba, dan kemudian Yeonju mulai memikirkan Choi Dae-hyun, lalu memutuskan untuk menemuinya. Saat sampai di tos serba, ia menanyakan keberadaan Choi Dae-hyun kepada Handelsik. Ia mengatakan kalau Choi Dae-hyun sudah pulang ke rumahnya. Yeonju bergegas menuju rumah Choi Dae-hyun. Saat sampai di depan rumahnya, Yeonju bertemu dengan ibu Choi Dae-hyun dan langsung mengajaknya minum teh ke dalam. 이렇게 왔으니까 들어가서 이 차라도 한잔 해요. 아니에요. 괜찮아요. 사양하지 마요. Handelsik yang mengetahui Choi Dae-hyun tidur di tos serba, langsung memberitahunya kalau Yeonju pergi ke rumahnya. 네 애인 집에 와 있다. 얼른 온나. 잠깐만. Choi Dae-hyun bergegas pergi ke rumahnya karena Yeonju tidak bisa dihubungi. Saat tiba di rumah, Choi Dae-hyun mengajak Yeonju keluar, tapi tak lama kemudian Jung Set-byul pulang ke rumah, dan Yeonju dikagetkan melihat kehadirannya.
Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.